Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, menjelang berbuka kita kembali lagi di program Nganu Ngabuburit ala NU yang digelar oleh Ansor Pucak Wangi. Kita memasuki seri Nganu yang keempat untuk yang keempat ya bener ya, yang keempat untuk sore ini dan masih akan ada nganu-nganu selanjutnya. Untuk sore ini kita berhasil mendatangkan seorang Ketua Lazisnu Pucak Wangi sendiri. Selamat sore Pak Rozi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasanya alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Ya. Jadi ini Ahmad Rozi, saya Syaiful Ma'arif. Di sini sore kali ini kita akan membahas, ini judulnya sedikit nganu ya Pak, sedikit clickbait sekali kalau kata orang-orang konten kreator. Judul sore kali ini itu koin NU, apa gunanya? Ini kan basic sekali ya, maksudnya. Mungkin kita bicarakan nanti ya lebih detail. Betul. Untuk apa dan seperti apa koin? Iya. Jadi langsung kita mulai saja, Pak Rozi, ini koin NU itu apa gunanya Pak? Koin NU, jadi orang mikirnya koin itu uang mungkin recehan yang 100 rupiah atau 500 rupiah gitu ya. Jadi itu orang sudah terpatri pada kalau koin itu ya uang receh. Tapi sebelum itu mungkin saya perlu sampaikan, jadi sore ini sebelum kita masuk bahas tentang koin NU dan seperti apa pengelolaannya dan gunanya untuk apa, mungkin saya perlu sampaikan tentang apa itu Lazisnu dulu ya. Oh iya, barangkali. Jadi kebetulan saya kan dipercaya. Sebenarnya saya juga belum begitu mampu sebenarnya mengelola Lazisnu yang sedemikian besar, tapi alhamdulillah dukungan dari semua pihak. Betul. Kita bisa berjalan sampai hari ini. Jadi saya perlu sampaikan Lazisnu itu apa. Jadi Lazisnu itu merupakan satu lembaga ya, lembaga di Nahdlatul Ulama, mulai dari level yang paling bawah, level yang paling bawah di ranting sampai level yang paling atas di pengurus besar Nahdlatul Ulama itu ada yang namanya lembaga Lazisnu yang merupakan singkatan dari lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah. Di lembaga NU yang menangani tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Tapi mungkin berkembang kalau saat ini, kalau dulu mungkin zakat, sedekah itu hanya melulu berarti kita perhatikan kita pada kaum marginal, kaum miskin dan tapi sekarang mungkin lebih berkembang tidak hanya seperti itu. Jadi lebih bahwa NU itu lebih ingin melayani. Tapi lewat mungkin jembatannya adalah lewat Lazisnu. Betul sekali. Kemudian jadi mungkin ketika beberapa kali dalam setiap kesempatan dan sosialisasi tentang Lazisnu di beberapa ranting saya sampaikan tentang ketika orang menyebut amil zakat, infak dan sedekah, itu mungkin mindsetnya adalah bahwa wah kita mau ditarik sumbangan lagi, kita mau ditarik urunan. Sehingga mungkin di beberapa pemikiran teman-teman kita atau saudara-saudara kita itu terpatri bahwa NU ya narik urunan. NU kepanjangannya narik urunan. Nah, itu kita tidak bisa menafikan itu karena memang di masyarakat banyak yang mengangkat itu. Tetapi kita dalam beberapa kesempatan mencoba untuk meluruskan bahkan merubah mindset itu. Jadi dari NU yang mungkin identik dengan narik urunan, kita coba alihkan pemikiran kita tidak seperti itu. Maka bahkan dalam setiap kesempatan saya itu menyampaikan mulai hari ini NU itu jangan narik urunan. Detik ini ketika saya sampaikan itu, berarti dari kemarin-kemarin mestinya NU jangan narik urunan. Mau NU besar kok narik urunan. Betul. Kayak NU itu butuh kita. Siapa sih kita? Gitu padahal kita. Apa sih kita kok? Betul. NU butuh kita. Padahal NU itu cukup besar itu. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Sehingga harus kita coba rubah mindset kita dari narik urunan. Kita itu menjadi berinfak, bersedekah, tetapi dikelola secara kelembagaan oleh NU yang dibidani atau difasilitasi di lembaga yang namanya
Lazisnu gitu. Ya. Itu mungkin seperti itu keterangan tentang Lazisnu sendiri. Ya. Jadi itu ya teman-teman, sekali lagi jika ada anggapan-anggapan mindset bahwa NU itu identik dengan narik urunan, itu mungkin perlu dicek kembali tentang persepsi jenengan semua bahwa mulai detik ini berarti sejak kemarin-kemarin bahwa jangan lagi menyebut NU itu narik urunan, tapi kita kelola dengan cara sedekah. Meskipun kita mungkin tidak bisa menafikan beberapa orang masih menyebut itu, tidak apa-apa. Mungkin pemahamannya masih belum. Maka tugas kita adalah menyampaikan itu. Ya, betul-betul. Mungkin langsung lanjut lagi. Tadi kan Lazisnu sudah dijelaskan begitu bahwa salah satu lembaga di NU. Ini langsung ke Koin NU. Ini banyak sekali bertebaran di warung-warung, kita banyak jumpai. Sebenarnya itu untuk apa, Pak? Iya. Jadi NU. Begini, masih berlanjut dari Lazisnu tadi ya. Jadi memang Lazisnu khususnya di Pucakwangi ya. Betul. Dan secara umum di Pati, Yang saat ini memang sedang gencar-gencarnya mengembangkan program Koin NU. Jadi perlu saya sampaikan, Koin NU itu apa? Jadi tadi di awal saya sampaikan koin itu orang mikirnya uang receh. Tapi memang betul, memang ada kaitannya dengan uang receh. Memang sasarannya juga uang receh. Gitu. Tetapi sebenarnya koin NU sendiri itu merupakan satu singkatan anonim ya, Mas. Anonim. Jadi Kotak Infak Nahdlatul Ulama. Kepanjangannya Kotak Infak Nahdlatul Ulama. Jadi tapi di beberapa kesempatan juga, kotak infak kok bentuknya bulat. Itu hanya istilah saja. Kebetulan ini yang kotak ya, Mas. Ini yang kotak asli ya. Kotak asli. Jadi kotak infak Nahdlatul Ulama. Jadi salah satu program dari Lazisnu sendiri itu dari sekian banyak program yang dilaksanakan itu. Saya garis bawahi ada 2 program. Pertama adalah program pengumpulan, artinya pengumpulan infak, sedekah, zakat. Dan zina. Dan juga yang kedua adalah bagian program penyaluran pentasyarufan itu. Jadi kotak infak itu sendiri diartikan untuk merupakan dari program pengumpulan, salah satu program Lazisnu untuk mengumpulkan dana dari warga Nahdliyin, bukan hanya sekedar iuran tetapi infak dan sedekah. Gitu. Jadi sekali lagi mindsetnya harus dirubah, jangan urunan lah ya. Dengan NU masa urunan lah. Infak, bersedekah, tetapi kita kelola secara kelembagaan agar uang receh-receh yang tadi dikatakan koin tadi 500, ada yang 1000, bahkan ada yang 100 ya, Mas. Hari gini masih ada yang 100 perak ya, 100 perak. Tapi nggak apa-apa, itu dari situ terkumpul koin-koin itu dikumpulkan, kemudian nanti dihitung bareng-bareng, ternyata jumlahnya luar biasa. Ini di beberapa tempat sudah membuktikan bahwa dengan adanya program Koin NU ini sangat luar biasa itu. Bangkitnya atau pergerakannya NU sangat luar biasa. Itu salah satu yang digaungkan oleh PBNU Pusat bahwa kemandirian organisasi. Betul sekali. Mungkin Koin NU salah satunya adalah lewat Koin NU. Sehingga memang ketika dulu khususnya di Pati ya, Koin NU itu didengungkan, itu sebenarnya adalah kemandirian itu harus dimulai dari yang paling bawah, tingkat ranting ya, Pak. Jadi Koin NU itu peruntukannya yang terbesar adalah untuk pelayanan warga di tingkat ranting. Sehingga memang ranting ini benar-benar mandiri dari sisi keuangan. Begitu. Kurang lebihnya masih seperti itu. Jadi definisi koin itu secara umum seperti itulah. Ya, jadi koin NU meski ada yang bentuknya bulat, tapi kita tetap menyebutnya kotak infak. Koin. Ya. Karena secara fungsi kan memang sama ya, tempat untuk kita bersedekah lah. Lalu itu kan kita tadi sudah membahas dari bahwa koin NU itu salah satu program kemandirian dari NU di lembaga Lazisnu. Sedangkan kegunaannya Pak sebenarnya? Kegunaannya itu untuk apa secara spesifik? Ya, kalau berbicara kegunaan itu sebenarnya memang program besar Lazisnu. Jadi ada empat pilar program yang dicanangkan, khususnya memang di Pati ya dicanangkan. Itu satu adalah program pendidikan, kemudian program kesehatan, kemudian satu lagi program
tentang pelayanan sosial dan kebencanaan, masyarakat, kemudian kebencanaan. Sehingga memang keinginan kita adalah NU yang dulu-dulu itu mungkin persepsi orang membebani itu, kita nanti mulai kita berpikir bahwa NU harus melayani, kita harus melayani. Kita buktikan memang di Pucakwangi banyak yang sudah kita lakukan, kita lakukan dengan adanya Lazisnu. Jadi kita hari ini sudah punya mobil layanan umat. Mobil layanan umat yang sudah alhamdulillah sudah beredar ya, sudah beredar. Jadi kita melayani warga untuk pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, kemudian pelayanan kebencanaan. Yang paling banyak memang pelayanan kesehatan. Kita mengantarkan warga ketika berobat ke rumah sakit, kita berobat ke dokter dan lain sebagainya. Dan itu sebagian uang dari koin itu ke situ memang ya, untuk sebagian uang dari koin. Jadi memang ada persentase Mas untuk pelayanan kesehatan, kemudian untuk kebencanaan, kemudian sosial dan kebencanaan, kemudian untuk pendidikan dan untuk kesehatan. Itu memang ada plot-plotnya masing-masing. Sehingga memang dari sekian itu harus memang ada plotnya. Jadi dalam 1 tahun ya itu ada plotnya masing-masing. Meskipun mungkin tidak bisa sama rata, tapi karena kondisional betul, kondisional. Kita berharap sih tidak usah ada bencana juga ya, sehingga memang kalau tidak ada bencana kita tidak mengalokasikan ke sana. Meskipun ada memang dana yang kita sediakan untuk itu ya. Jadi itu teman-teman ya, banyak sekali kegunaan koin NU sendiri. Jadi sedekah-sedekah dari teman-teman semua yang dimasukkan dalam koin NU itu tadi ditasyarufkan ada 4 pilar ya Pak. Keempat opsi tadi tentang kebencanaan, pendidikan. Kesehatan, sosial dan kebencanaan. Betul. Ya, Pak. Jadi jangan ragu lah untuk mengisi koin NU. Cuman terkadang begini Mas, memang ternyata di lapangan kita banyak mengalami kendala-kendala. Ini tantangan yang sangat luar biasa. Karena memang wilayah Pucakwangi sendiri kita tahu lah, wilayah Pucakwangi ini dari dataran biasa, kemudian pegunungan, yang medannya memang sangat luar biasa sulit, sehingga kita dalam menyampaikan informasi tentang ini memang agak sedikit ada hambatan. Meskipun demikian kita tetap tidak akan patah semangat untuk menyampaikan ini kepada warga tentang apa program Lazisnu itu sendiri, kemudian pelayanan apa yang kita lakukan sampai hari ini. Ini menarik ya sebenarnya dari empat aspek tadi. Kira-kira itu semacam aspek pengembangan ekonomi kreatif ada nggak kegunaan dari koin NU atau mungkin dari Lazisnu deh? Ya betul. Tadi yang bukan tadi ada kesalahan ya Mas. Jadi sosial dan kebencanaan itu satu ya. Kemudian yang itu adalah pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi. Jadi memang betul. Kita program-program yang kita canangkan di Lazisnu itu memang ada untuk pengembangan ekonomi kreatif. Sampai hari ini kita akui betul bahwa ini belum bisa menjangkau, bisa menjangkau di semua lini. Akan tetapi kita mengupayakan ini akan kita laksanakan semaksimal mungkin. Selain itu, kita juga akan mengukur kemampuan kita sampai sejauh mana. Jadi kita tidak mungkin lah ya program kita yang akan muluk-muluk, tetapi kemampuan kita minim gitu. Jadi sekemampuan kita. Padahal sedangkan untuk warga kita sendiri di dalam menerima program koin NU ini juga belum begitu full. Mereka masih setengah-setengah itu. Artinya kita tahu bahwa teman-teman kita NU sendiri itu kita harus akui. Ketika disodorkan program-program ini ada kalau saya mengaturkan ada 3 kategori ya. Yang satu kategorinya adalah orang yang mungkin memang dia senang untuk bersedekah, berinfak ya. Jadi artinya ketika kita sampaikan tidak sedetil mungkin kita sampaikan tentang Lazisnu ini berinfak untuk ini. Dia tidak perlu bertanya panjang lebar. Langsung sini, antusias. Kemudian ada juga yang bagian yang kedua itu begini. Orang yang mungkin perlu sedikit ditakut-takuti ya. Sedikit takut-takuti.
diintimidasi sedikit. Bukan intimidasi. Bukan ditakut-takuti juga, tapi perlu disampaikan bahwa nek bersedekah itu nanti akan dapat standar lah, akan dapat sekian gini. Kemudian kalau ngopeni NU itu nanti akan diakui oleh santrinya Mbah Hasyim Asy'ari seperti itu. Betul. Perlu ada juga bagian-bagian seperti itu, baru yang ketika nanti informasi itu berhenti ya sudah berhenti lagi. Ada juga bagian yang seperti itu. Ada juga yang memang perlu intimidasi ya, Mas. Yang terakhir ini Pak ya. Yang terakhir. Ini kata teman saya ini, ketua Banserpati. Nanti suatu ketika itu, wong sedekah itu ora ono sing gelem nampa. Oh iya. Suatu ketika akan seperti itu. Ada ya. Ada seperti itu. Ada suatu masa ketika. Jadi orang itu tidak akan mau menerima sedekah. Karena apa? Orang sudah punya banyak duit semuanya. Dan tidak merasa butuh. Yang dia butuhkan adalah saya juga bersedekah pengen pahala. Jadi ada yang sebagian harus diintimidasi semacam itu sehingga wah iya ya sekarang saya mau bersedekah. Ada juga yang seperti itu. Tapi enggak apa-apa. Memang tugas kita adalah menyampaikan informasi. Terlepas dari teman-teman kita itu bersedia dengan senang hati, dengan kita ajak, dengan perlu penyampaian mengajak atau memberikan mau'idhah hasanah atau apa. Terlepas dari itu, memang tugas kita untuk menyampaikan itu. Memang banyak sekali metode pendekatan ya Pak untuk untuk kita mendekati seseorang untuk turut mengajak orang untuk bersedekah. Terus menarik nih Pak sebenarnya lebih ke spesifik koin NU di Pucak Wangi sebenarnya Pak. Jadi koin NU sendiri di Pucak Wangi itu kira-kira sudah sampai mana Pak, dan sudah sampai mana dan kira-kira problem-problem saat saat pencanangan program koin NU. Ya, jadi kalau berbicara sampai mana koin NU ini sudah kita laksanakan, memang kita berbicara peta di Pucak Wangi. Di Pucak Wangi itu ada 20 ranting, 20 ranting NU yang kebetulan dari 20 itu ada beberapa ranting yang aktif, kemudian ranting yang setengah aktif, setengah aktif, yang pasif katakan gitu ya. Tapi ada juga ranting yang mungkin belum apakah belum tersentuh atau belum ada pergerakan di sana. Tapi kita mengupayakan semua ini merata. Tetapi harus kita akui dari 20 ranting yang ada di Pucak Wangi ini memang ada beberapa, kira-kira ada 50% ranting lah ya. 10 ranting ini yang sudah aktif betul sampai hari ini dan setiap bulan memberikan laporan ke kita. Sampai sejauh mana koin ini berjalan, kemudian pengelolaannya seperti apa, itu kita sampaikan setiap akhir bulan. Itu ada 10 ranting. Kemudian 10 ranting ini yang mungkin perlu kita bina secara khusus ya. Dalam arti kita pendekatan, kita sebenarnya yang kurang bersosialisasi ke sana, bukan mereka. Saya yakin di masyarakat itu tidak ada masalah, welcome terhadap kita. Tapi kita yang mungkin jangkauan kita yang masih kurang, sehingga harus kita akui kita butuh support dari semua pihak. Kita butuh support dari semua pihak. Dia semua banom, dari pengurus ranting, pengurus MWC, semuanya harus mensupport ini. Karena toh ini semuanya nanti adalah muaranya untuk kepentingan bersama ya Pak. Tidak termasuk juga di dalam bagian itu kan di pendidikan itu ada juga untuk pengembangan organisasian juga maksudnya. Tidak hanya sekedar untuk santunan, tidak hanya sekedar untuk pelayanan mobil, tapi banyak juga untuk pengembangan organisasi di Pucak Wangi. Banyak sekali sebenarnya kegunaan koin NU tadi seperti yang disampaikan. Sedangkan di Pucak Wangi sendiri memang baru 50% dari 20 ranting ya Pak yang sampai saat ini. Yang 10%-nya juga sudah jalan Mas. Tetapi masih belum stabil cara pergerakan itu belum stabil. Itu yang setengah aktif tadi ya Pak. Yang setengah aktif. Mereka sudah jalan tapi belum stabil. Yang alhamdulillah sudah mulai stabil itu 10 ranting. Mungkin untuk menanggapi itu Pak, kita kan barangkali kisah-kisah atau cerita-cerita kita sebenarnya perlu tidak Pak mencontoh ranting-ranting yang kita bilang sukses lah, Lazisnu di kecamatan-kecamatan lain yang kita bisa kita bilang sukses. Mungkin Pak Rozi punya cerita-cerita sedikit
tentang gambaran-gambaran sedikit sebagai wawasan untuk para pendengar bahwa koin NU di sini itu seperti ini, sedangkan koin NU di sini itu yang di sini seperti ini. Iya, betul. Jadi memang ada beberapa kelemahan kita ketika mengelola manajemen apapun ya di NU Pucak Wangi khususnya di NU Pucak Wangi. Saya tidak akan berbicara di NU yang lain lebih bagus, tapi di NU Pucak Wangi. Jadi tidak hanya NU-nya, dari Banomnya saya amati hampir 11-12 lah ya Mas. Jadi ketika ada program yang sistematis dan harus menuntut menuntut eksistensi yang berkelanjutan. Ini kelemahan kita. Kelemahan kita betul. Jadi tetapi kita harus akui bahwa ketika kita ada kegiatan-kegiatan yang insidental ini luar biasa. Insidental kita luar biasa. Tetapi ketika ada suatu program yang memang sistematis, kita ini agak keteteran gitu. Salah satunya mungkin SDM kita yang kurang kompak. Betul. Nah, SDM-nya mumpuni sebenarnya. Tapi kekompakan ini yang perlu. Nah, belajar dari mungkin Lazisnu atau kelompok Lazisnu atau Lazisnu di tempat-tempat lain, ya memang di beberapa tempat yang sudah jalan dan bagus. Ini adalah pengelolaan manajemen yang tertata dan memang ketat betul. Contoh begini saja. Ketika Nun Sewu ini kita tidak mengenyampingkan partisipasi dari teman-teman kita terutama di ranting. Ketika begini, kita menawarkan program koin NU. Tapi jawaban teman-teman kita, mungkin saudara-saudara kita yang ada di beberapa ranting menyampaikan, Pak, ini saya masih kesulitan, Pak. Saya masih kesulitan untuk mengembangkan ini karena memang masyarakat belum semua memahami tentang program ini. Jadi untuk sementara sampai nanti ada sosialisasi, Pak. Saya tak berjalan secara sebisanya saja ya Pak. Konvensional sebisanya. Nah, itu kita tidak akan mungkin wah kalau enggak seperti ini enggak bisa Bapak atau enggak bisa Bu. Enggak bisa seperti itu kita. Kita tetap masih akan luwes ya Pak. Kita luwes dan mengadakan pembinaan itu. Nah, hal-hal semacam ini yang kita harus fleksibel itu menyebabkan memang manajemen ini tidak akan bisa istilahnya kalau peluru langsung jus gitu, nggak bisa ya Mas. Jadi tetap kita akan berjalannya perlahan. Seperti itulah namanya memang dari dulu kita di Pucak Wangi ya memang seperti itu. Artinya berjalannya harus perlahan. Tetapi yang kita inginkan pondasinya yang kuat itu. Meskipun memang perlahan tidak apa-apa. Toh selama kita dunia ini masih bergulir, masih dibutuhkan itu. Tidak hanya 1-2 hari saja. Kalau 1-2 hari mungkin kita genjot saja akan selesai. Tetapi ini kan butuh kontinuitas yang sangat panjang. Itu tadi perbedaan ya. Tapi mungkin ada nggak Pak cerita-cerita, kita anggaplah testimoni, sebuah testimoni cerita sukses Lazisnu di kecamatan lain. Mungkin tidak usah sebut kecamatan lain, tapi ada cerita-cerita. Ada yang memang secara kolektif satu kecamatan itu bagus. Tetapi ada juga yang di beberapa kecamatan yang mungkin beberapa rantingnya yang bagus. Ada. Di tetangga kita ini luar biasa pengelolaannya. Pengelolaannya luar biasa. Kita harus mengakui dan kita memang belajar banyak dari sana. Kita juga akan belajar banyak. Mungkin satu ketika nanti kita juga akan mengadakan namanya istilahnya studi banding ya. Studi banding untuk belajar ilmu pengelolaan Lazisnu di sana. Nah, memang kita harus akui bahwa kadang-kadang kita untuk menyampaikan sedikit informasi tentang apa program kita yang kita laksanakan itu kita masih berpikir wah koyok-koyok mengeksploitasi. Misalnya begini ya, ada santunan anak yatim, ada pelayanan kesehatan nganter pasien. Ketika kita up di media misalnya, seakan-akan kita mengeksploitasi saudara-saudara kita masih rekoh gitu loh. Padahal saat ini mungkin dibutuhkan ya. Saat ini dibutuhkan. Mungkin pada saat ini kita dibutuhkan. Tetapi oke lah. Mungkin secara perlahan kita akan menepis itu dan kita juga akan
akan lakukan itu meskipun nanti pada saatnya ketika semua orang sudah paham tentang program kita itu tidak perlu amat ya. Orang sudah ngerti. Ketika ada tulisan Lazisnu, oh Lazisnu. Ya. Ketika ada mobil layanan umat lewat, oh mobil layanan. Bahkan ada di ranting tertentu itu begini Mas. Di ranting ada tertentu cerita, ada cerita. Ketika ada mobil itu lewat di ranting itu, siapa ya sing loro? Ini ada ya seperti itu. Pikirannya tidak gini. Jadi orang gitu Bapak. MLU lewat itu identik dengan orang sakit. Oh iya. Jadi ketika lewat di ranting tertentu, siapa yang sing loro ini? Orang bertanya-tanya seperti itu. Ini satu sisi positif artinya oke, berarti Lazisnu sudah diterima. Tapi satu sisi koyok-koyok, itu padahal tidak serta merta demikian. Iya. Karena tadi MLU juga kan kebutuhannya tidak hanya mengantar orang sakit juga ya Pak. Ada hal-hal lain lah yang kita pertimbangkan untuk bisa diantar di MLU. Iya betul. Terus kembali lagi ke koin NU Pak. Tadi kan sudah cerita soal kesuksesan, anggaplah kesuksesan di kecamatan-kecamatan lain. Kira-kira Lazisnu Pucak Wangi ini kalau dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain itu grade-nya ada di paling atas, tengah atau bawah Pak sebenarnya? Ya mungkin kita tidak menyombongkan diri ya, tapi kita cukup di tengah-tengah saja lah. Di tengah-tengah saja. Karena kita memang kalau saya bahasakan masih baru ya Mas. Oh iya. Masih baru. Iya. Tadi sempat luput dari pertanyaan. Lazisnu sendiri di Pucak Wangi itu berdiri sejak kapan Pak, dan koin NU ini? Kalau Lazisnunya itu kan sejak NU itu ada kan sudah ada Lazisnu. Artinya gini, sejak NU MWC NU Pucak Wangi ada itu sudah ada Lazisnu. Tetapi pergerakan kita ini baru-baru saja ya. Sekitar 1 tahun terakhir inilah. Baru sekitar 1 tahun terakhir. Jadi memang mungkin masih banyak saudara-saudara kita yang belum paham. Betul. Seperti apa. Betul. Ya, ketika awal-awal munculnya mobil layanan umat sendiri, saya selalu diginiin teman-teman. Wah, get-geti wong, ambulan rumah sekolah wong. Nah, ini masih seperti itu. Kalau sekarang kan sudah Lazisnu. Paling tidak seperti itu. Meskipun tadi ada yang menganggap kalau ada Lazisnu itu lewat ada orang sakit. Iya, tapi itu kan positifnya tadi berarti Lazisnu sudah mulai diakui karena bentuk pelayanannya sudah dirasakan oleh masyarakat. Sedangkan koin NU ini sendiri kan kadang itu bisa dikatakan jalan, tapi jalan gimana Pak? Saya masih bingung. Jalannya setengah-setengah atau enggak? Jadi begini memang. Nanti kalau saya berpikirnya secara pemahaman saya begini. Tadi pertanyaan yang tadi kembali ke pertanyaan tadi ya. Jadi grid Pucak Wangi Lazisnu ada di. Saya kira kita tidak berbicara gridnya di atas, di bawah atau di tengah, tetapi lebih kepada pelayanan kita sampai sejauh mana. Oh ya. Lebih mungkin itu pelayanan kita sampai sejauh mana. Ya. Jadi kita tidak akan terukur. Wah ini Pucak Wangi terhebat atau Winong terhebat atau Tayu terhebat. Tidak seperti itu. Tetapi bagaimana sampai sejauh mana pelayanan kita dalam melayani warga. Itu lebih ke situ. Ya. Kemudian tentang pengelolaan koin sendiri ya di Pucak Wangi, saya memang betul-betul berharap semua yang terlibat, semua yang ada di NU, mulai dari anak ranting, kemudian ranting sampai MIC ini benar-benar aktif. Nah, cara bahasane cancut taliwondo ya. Cancut taliwondo bahasanya. Ingat ya, cancut taliwondo. Betul. Cancut taliwondo semuanya ini berperan. Nah, kalau enggak itu sulit kita. Sekeras apapun kita berteriak. Sekeras apapun kita berteriak, kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Contoh misalnya, ketika beberapa kali saya diundang di beberapa ranting untuk menyampaikan tentang keberadaan mobil layanan umat. Yang datang itu kan hanya sekian persennya. Kalau misalnya begini, saya datang dalam ranting tertentu, kemudian yang diundang adalah pengurus-pengurus. Saya sampaikan tentang mobil. Kita berharap bahwa semua pengurus nanti menyampaikan kepada seluruh warga. Tapi ketika informasi ini tidak disampaikan semuanya secara masif di seluruh warga, itu kan tetap akan mandek informasinya. Contoh misalnya seperti itu. Meskipun memang saya sudah melihat di Pucak Wangi semuanya ini sudah tersampaikan. Hanya saja mungkin trennya aja yang belum. Berbeda dengan yang ada di kecamatannya lain, ini luar biasa pelayanannya. Itu.
Dan ini beberapa tetangga kecamatan kita sudah mulai beli mobil baru semuanya loh Mas ini. Oh iya Pak. Berapa? Yang dulu barengan dengan kita itu hanya baru 3 atau berapa. Sekarang sudah hampir separuh lebih ini di Kabupaten Pati. Berarti di Kabupaten Pati ini sudah ada kira-kira 11-an. Ada ya Pak. Mungkin 11-an ada. mobil. Bahkan lebih mobil untuk melayani umat-umat Nahdliyin di Kabupaten Pati. Kalau kita hitung satu MBC atau satu kecamatan satu berarti kan 20. Mungkin ada satu kecamatan yang punya lebih. Satu kecamatan punya 2. Lebih dari 1. Oh iya. Punya lebih dari 1. Nah ini termasuk Pucakwangi sebenarnya ketinggalan ini. Dalam arti ketinggalan gini. Kita punya yang lebih dulu. Tetapi kita belum bisa nambah. Yeah. Mudah-mudahan saja nanti kita bisa nambah. Iya. Ini tadi kan sudah banyak sekali dijelaskan tentang apa itu koin NU, kegunaannya dari koin NU sendiri di Pucakwangi itu sudah sampai mana. Tapi saya saat di warung nih ya Pak, saat di toko-toko, saya kan melihat banyak sekali tidak hanya koin NU yang ada di situ, tapi koin-koin yang tidak jelas afiliasinya. Misalkan ada koin dari yayasan apa gitu, ada koin dari rumah apa gitu kan. Jenengan juga pasti kan melihat itu ya Pak. Menurut jenengan sendiri tentang adanya koin-koin yang tidak jelas begitu, mungkin saya bacakan berita dulu ya Pak, bahwa di berita ini kan ditemukan bahwa sekitar 4.000 kotak di Jawa itu berafiliasi dengan teroris. Jadi ada kotak-kotak di toko-toko, di warung-warung itu diduga, memang tidak diduga ya, memang digunakan untuk pendanaan teroris Pak. Atau jangan-jangan koin NU ini juga untuk dana teroris Pak? Enggak ya? Enggak lah. Ya, untuk perspektif Bapak mengenai fenomena tersebut. Ya, jadi kebetulan saya itu di rumah ada pekerjaan yang mungkin banyak dikunjungi orang ya. Yeah. Di situ kalau saya hitung ada 4-5 termasuk koin NU. Oh iya, ada 5 kotak di toko. Ada. Oh iya. Jadi kalau saya melihatnya ketika saya mau dititipi ya monggo lah. Tetapi ketika ditanya oleh misalnya ada yang saudara kita yang kebetulan datang, Pak saya mau ngisi kotak, ya yang isi yang jelas saja lah. Oh iya. Koin NU, itu jelas. Yang lain saya tidak akan berstatement, tetapi terkecuali dengan yang sudah benar-benar bisa disimpulkan yang tadi untuk teroris itu memang saya rasa janganlah. Jangan. Tetapi untuk mungkin yang lain seperti kotak-kotak yang lain bisa juga kan tujuannya sama seperti itu. Seperti kita yayasan amal untuk yatim, untuk pembangunan masjid. Betul. Bisa jadi memang tujuannya adalah sama seperti kita. Hanya ketika kita berbicara tentang NU, ya kita memang mengarahkannya ke koin NU. Koin NU gitu. Betul. Jadi saya tidak akan berani untuk berstatement bahwa itu salah atau itu benar. Ya. Karena memang sedekah itu tidak ada aturannya harus di sini ya. Infak harus di sini. Bahkan berbeda dengan zakat ya. Kalau zakat itu kan sudah di aturannya bahwa harus dialurkan ke 8 asnaf itu ya, 8. Tetapi kalau sedekah infak kan bahkan kita bersedekah pada orang kaya juga boleh. Sebenarnya boleh dengan tujuan apa? Bahkan ada juga yang mungkin orang-orang khusus yang memberikan sedekah terhadap orang kaya, wong sugih tak sedekahi. Itu bertujuan untuk menghina atau apa Pak? Ya enggak, bisa jadi dengan pemahaman mereka bahwa memberikan pembelajaran. Oh iya. Tetapi kelasnya berbeda Mas, itu bukan kelas kita, bukan kelas awam ya. Nah, jadi bahkan bersedekah menurut kita banyak cara untuk bersedekah. Tidak harus dengan harta, tidak harus dengan duit, tidak harus dengan apa. Tapi bahkan ada di hadis itu dengan tersenyum aja sudah sedekah, itu ada juga. Iya. Tersenyum saja sudah bersedekah ya. Bersedekah ya. Ketemu orang misalnya dengan cemberut, itu mengurangi sedekah juga. Bikin bad mood ya kawan-kawan. Misalnya ketemu orang yang kita taksir kemudian cemberut misalnya, kita sudah mikir wah ini berat. Asem itu ya. Aku dicemberuti. Ya. Jadi pengalaman pribadi ya Mas. Ya Pak, maaf ini curhat colongan. Jadi jenengan sendiri tidak berani untuk
kan banyak sekali kita temukan kotak-kotak tidak berani untuk jangan ke kotak ini, jangan ke kotak ini. Tapi kan kewajiban kita untuk kalau bersedekah di sini, maksudnya di sini. Hanya menganjurkan ya Pak, tidak melarang untuk kotak-kotak lain. Ya. Jadi kalau memang yang sudah terindikasi secara pasti itu ya kita berani lah. Jangan. Kalau yang lain monggo silakan. Tapi kalau memang tidak ada indikasi yang pasti, ya kita tidak akan berani. Kita tidak akan bersuudzon ya. Orang namanya bersedekah bisa saja atau lewat mana saja kan. Iya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin kadang punya recehan saat kembalian saat di toko itu, kalau mau masukkan ke kotak ya, dimasukkan ke kotak itu pilih Lazisnu lah ya, masa pilih yang lain? Iya dong, kan kita Lazisnu, masukkan ke Lazisnu. Orang jualannya seperti ini. Iya memang Pak. Kita kan sudah menyampaikan beberapa kegunaan, jelas itu loh. Jelas. Program-programnya jelas. Untuk apa saja tadi sudah disebutkan, salah satunya untuk kesehatan juga. Membantu. Oh ya Pak, mungkin dari Koin NU ini sendiri, Lazisnu Pucak Wangi sampai hari ini tuh punya program apa saja Pak? Itu kan sebagai daya tawar pemirsa untuk bersedekah di. Yang satu NU. Yang sudah kita laksanakan rutin itu ya jelas santunan ya Mas. Ya, yang santunan. Rutin itu santunan jelas. Untuk puasa ini insya Allah kita nanti akan adakan santunan untuk yatim, kemudian juga penyampaian zakat, itu yang jelas. Tapi untuk mungkin kejadian yang tidak rutin itu bisa saja seperti kebencanaan. Itu beberapa kali sudah kita laksanakan ketika ada rumah kebakaran, ketika ada itu kita lakukan. Dan kita tidak hanya sekedar menyampaikan tentang apa yang dipunyai Lazisnu, tetapi kita memang koordinir dari seluruh jajaran Nahdlatul Ulama di Kecamatan Pucak Wangi khususnya semua Banom semua itu kita kondisikan bahwa jadi fungsinya tidak hanya sekedar menerima receh kemudian kita menyalurkan, tapi kita juga berfungsi sebagai fasilitator, memberikan informasi kepada sedulur-sedulur kita bahwa ini loh ada kejadian nanti, monggo kalau kita mau bersedekah, monggo kalau dilewatkan Lazisnu silakan, kalau mau dikasihkan sendiri juga silakan. Itu kalau itu sudah sering kita lakukan, tapi ini tidak rutin, sifatnya bukan rutinitas, tapi sifatnya adalah ketika ada kejadian atau insidental ya. Tapi kalau yang rutin seperti santunan, kemudian pelayanan mobil. Ini kan mobilitas yang luar biasa kalau mobil. Sangat dirasakan, bahkan tadi ada yang sampai kalau ada MLU lewat di depan rumah itu ada orang sakit. Tetapi memang begini, di Pucak Wangi sendiri itu kan masyarakatnya heterogen, artinya begini. Tidak semuanya NU, lebih luas lagi tidak semuanya Muslim. Apakah kita juga akan melayani itu? Kita akan melayani semuanya. Di masyarakat di Pucak Wangi semuanya. Tidak peduli dia NU maupun non-NU atau non-Muslim juga. Ketika ini dibutuhkan untuk mobil layanan umat. Tetapi kita punya standar prosedur, kita punya aturan organisasi yang harus kita taati. Misalnya begini. Katakan orang non-Muslim mau pakai, kita kan sudah tunjuk koordinator di setiap ranting di masing-masing. Ya sudah, silakan kalau langsung menghubungi kami juga bisa, tetapi paling tidak koordinator itu dikasih tahu, dikabari. Oh gini Mbak atau Mas, saya mau butuh MLU untuk diantar ke Semarang misalnya. Meskipun nanti mau langsung ke Lazisnu juga bisa, tetapi untuk koordinator harus tetap dikasih kabar supaya tidak terjadi miss. Betul. Ini penting banget karena sifatnya sebagai sebuah koordinasi agar tidak terjadi miskomunikasi. Itu salah satu bentuk layanan rutinitas yang kita lakukan. Tapi memang betul ini akan sangat menyita pikiran, tenaga, biaya dan lain sebagainya dibanding dengan pelayanan yang lain. Kelihatannya yang lain tidak kelihatan ya, meskipun banyak kita lakukan ya. Sayangnya kita itu tidak sering mengekspos itu. Nah betul. Itu mungkin karena kita lillahi ta'ala ya Pak, kurang diposting. Tapi sebenarnya postingan-postingan itu sepertinya saya kira perlu Pak. Karena saya kan setiap kali buka sosial media itu ada media yang diiklankan. Misal dompet EII itu ada yang diiklankan dengan menggunakan narasi sumbangan
Al-Quran untuk di mana, tidak di Indonesia pokoknya, Al-Quran untuk di mana gitu. Terus ada sumur, pembangunan sumur untuk di mana gitu kan. Ya itu salah satu trik-trik, bukan trik ya, apa namanya, cara-cara untuk mereka mendapatkan donatur, Pak. Di Lazisnu sendiri, apakah cara-cara seperti itu bisa dilakukan atau boleh atau bisa atau kepikiran mau ke situ? Yeah. Di awal tadi sudah saya sampaikan ada memang beberapa ada 3 kriteria tadi ya. Ada orang yang memang baru disampaikan tentang ayo sedekah langsung antusias. Ada juga yang memang dengan perlu narasi, perlu ajakan mau untuk hasanah baru mau bersedekah. Ada juga yang perlu intimidasi. Ya, mungkin ini kategori yang kedua ini dilakukan dengan cara-cara semacam itu. Kita harus mengapresiasi itu. Harus mengapresiasi itu. Terlepas nanti setelah terkumpul itu seperti apa itu kembali ke apa ya, pertanggungjawaban kita ya terhadap masyarakat, terhadap Tuhan terutama. Tetapi itu luar biasa itu. Dan ketika itu benar-benar dilaksanakan akan sangat bermanfaat. Maka bagi saya terutama ini sebuah terobosan yang bagi saya luar biasa. Cara-cara seperti tadi ya, seperti itu. Dan mungkin perlu, meskipun kita tidak harus plek ya, kita juga punya cara-cara yang berbeda. Karena memang jaringan kita kan basis masanya jelas. Ya. Sehingga kita ini wilayahnya jelas itu. Misalnya Pucakwangi ya cukuplah kalau memang pelayanannya di Pucakwangi cukup di Pucakwangi dulu. Ketika sudah melampaui misalnya kita melampaui ekspansi ke kecamatan lain ya. Bisa. Kita melayani kecamatan lain. Kita mungkin seperti itu sehingga itu diperlukan mungkin iklan secara nasional. Tetapi tidak terlalu terus perlu, tapi yang penting adalah pengkondisian basis kita itu kekuatan yang luar biasa. Kalau ini sudah jalan, Mas, ini sangat luar biasa. Betul. Mungkin itu dilakukan di kelas kecamatan, tapi mungkin di pengurus pusat sendiri kan itu ada banyak sekali mereka maksudnya di yayasan-yayasan yang lain itu mereka tak segan-segan menggandeng influencer untuk sekedar mengajak untuk bersedekah di sini misalnya di yayasan tersebut. Kira-kira di pengurus pusat sendiri Pak Rozi punya informasi tidak soal menggunakan influencer untuk mengajak bersedekah di Lazisnu sendiri? Secara kalau saya mungkin ini keterbatasan informasi yang masuk saya. Tapi saya pernah juga melihat informasi bahwa itu juga dilakukan ya, Pak. Hanya tidak menjadi prioritas itu. Betul. Yang jelas memang penataan basis itu jauh akan lebih kuat ketika hanya saja memang kita ini belum benar-benar bersinergi. Harus kita akui betul itu. Kita akui betul. Bukan tidak mau, belum benar-benar bersinergi. Ini entah karena memang backgroundnya yang berbeda-beda. Yang ada yang backgroundnya pokoknya aku tak lillahi ta'ala. Pokoknya ada yang orang soleh. Sementara jadi kadang-kadang dalam mengelola hal ini kita enggak terlalu soleh amat kan. Kita bukan seperti itu. Kadang yo nonduwe. Pendekatan terhadap orang-orang tertentu mungkin ya sedikit memaksa. Harus seperti itu juga. Kita lihat kondisinya seperti apa. Betul. Yang jelas kita tidak akan bosan untuk menyampaikan informasi ini. Kita tidak akan berpikir bahwa nanti akan seperti ini. Kita pokoknya Lazisnu bakal enggak seperti itu. Pokoknya kita jalan saja. Kita bisa melayani, kita bisa berkhidmat. Jadi kita tidak semata-mata bahwa kita akan bekerja, apalagi mengharapkan profit yang memang murni profit nggak ada itulah. Jadi kalaupun memang harus ada reward, harus ada reward itu mungkin sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh Lazisnu sehingga ini bisa jalan. Karena tidak mungkin semuanya ini akan mungkin
kita bisa lillahi ta'ala ya, tidak perlu apa-apa ya, pokoknya kita begitu mah. Tetapi kita butuh sarana prasarana yang memerlukan untuk itu. Maka saya kira hal-hal semacam ini. Maka sebenarnya manajemen yang harus tertata dengan rapi ini yang dibentuk. Teman-teman kita, saudara-saudara kita Lazisnu di kecamatan-kecamatan lain itu berbenah. Kita juga berbenah, tapi mereka juga berbenah. Ada yang memang sudah luar biasa. Kalau diibaratkan terbang itu sudah ke angkasa ya. Meskipun skalanya tapi luar biasa. Ada juga yang memang teman-teman yang baru bersemangat, baru muncul. Kemudian kita yang mungkin sudah beberapa saat jalan ya. Mungkin kita stop dulu sebentar ya Pak. Nah, kita bacakan komen-komen dulu kita menyapa dulu warga Facebook Pak. Ini live di Facebook. Ratusan ribu yang menonton. Selamat sore warga Facebook. Kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan di kolom komen. Sebentar ya Pak. Nah, mana? Ya. Kru. Oke. Ini pertanyaan yang pertama. Warga Facebook, kita akan bacakan pertanyaan. Ya. Pertanyaan dari nomor 1 dari Abu Rifai. Halo Mas Abu Rifai, selamat sore. Koin NU buat apa saja nggih Pak? Apakah semuanya untuk kegiatan sosial? Ini Mas Abu Rifai mungkin tidak menyimak dari awal ya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar sekali tentang kegunaan koin NU. Mungkin dijelaskan sedikit lagi atau nggak usah Pak? Ya secara umum tadi. Secara umum tadi. Apakah semuanya untuk kegiatan sosial? Tidak ya Pak. Jadi ada empat pilar kegiatan yang kita lakukan tadi. Ada program kesehatan, ada pendidikan, ada sosial kebencanaan, kemudian pengembangan ekonomi. Secara umum seperti itulah. Tapi teknisnya yang kita tata. Gitu. Tapi secara umum penggunaannya untuk itu. Tadi di awal sudah saya jelaskan panjang lebar. Betul. Jadi Mas Abu itu ya jawabannya, nanti bisa di play ulang kembali untuk menonton live kita. Pertanyaan kedua dari Mas Muhammadi Aljawi. Halo, selamat sore Mas Muhammadi. Mas Madi, Komandan Banser Pucak Wangi, salam. Derek Tanglet, kan banyak sekali tuh Pak Mantri pada salah satu bank swasta misalnya, kita tidak ingin utang, namun dirayu-rayu, akhirnya kita utang juga jadinya. Hehe. Wah, pengalaman pribadi ini sepertinya Mas. Roda kan selalu berputar tuh. Ada kalanya kita sedang dalam keadaan turah-turah duit. Ada kalanya seseorang juga pas dalam keadaan kekeringan atau kantong garing lah coro jelasnya. Nah, pertanyaannya adalah didahulukan mana antara hutang dan sedekah? Apa boleh uang yang 1 bulan kita kumpulkan ternyata pas H-1 sebelum diambil oleh petugas ternyata wayahe bayar utang? Boleh nggak koin itu diambil lagi untuk keperluan pribadi? Ini perspektif saya saja. Ketika saya menyampaikan tentang di awal-awal sosialisasi tentang koin NU, saya ditanya bahwa untuk apa itu Pak koin NU Pak? Adalah saya jawab pada saat itu ya jawab gini. Spontan ya Pak. Spontanitas untuk membantu orang yang sangat membutuhkan. Untuk membantu orang yang membutuhkan. Garis bawahi. Jadi untuk membantu orang yang membutuhkan. Bahkan saya pada saat itu agar sedulur kita itu bisa menerima seperti ini, saya sampaikan bahwa misalnya contoh begini. Ketika jenengan setiap hari ngisi kotak yang ada di rumah jenengan 2000, kemudian genap 30 hari ada 60.000 misalnya. Pada saat akhir bulan sebelum diambil oleh petugas katakan, kebetulan jenengan itu tidak punya duit untuk belanja, mau makan aja tidak punya duit misalnya. Sedang butuh lah sedang butuh bener. Anaknya minta untuk belikan buku misalnya. Ini saya sarankan ya sudah pakai aja nggak apa-apa. Itu kan jenengan membutuhkan. Gitu. Tadi kan untuk orang yang membutuhkan. Betul. Memang pada saat itu benar-benar membutuhkan. Tapi kalau memang pura-pura membutuhkan beda. Beda. Itu kembali lagi ke kita sendiri. Jadi kalau memang benar-benar membutuhkan ya silahkan pakai aja, enggak apa-apa. Betul. Enggak apa-apa itu. Betul. Atau kalau tidak misalnya memang benar-benar membutuhkan dan misalnya untuk belanja saja enggak ada, untuk beli buku anaknya aja. Ya kontak kita aja lah Lazisnu. Mungkin kita punya solusi sendiri. Seperti itu. Ya, jadi itu jawabannya Mas Muhammad. Pada saat itu saya jawab seperti itu. Ini pertama memang tujuan saya adalah bahwa
ini tidak menakutkan gitu. Ya. Kotak infak itu jangan sampai menakutkan, jangan sampai memaksa. Ya kalau bisa ditaruh rumah, ditaruh kamar mungkin ya Pak. Ya itu Mas Mas Madi. Jadi boleh Pak Madi, untuk koin itu diambil lagi untuk keperluan pribadi. Untuk ini kita ya Pak, kita membolehkan ya Pak sebenarnya. Iya, dengan catatan memang sangat membutuhkan itu tadi. Betul. Masa mau beli buku atau beli apa ya untuk kebutuhan makan, ngutang sementara kita mungkin ini kan sangat ironis gitu kan ya. Kita memberikan toleransi itu. Betul. Mungkin di pemahaman yang lain, wah ora ngono carane, tapi kita tidak seperti itu. Kita fleksibel, enggak ada masalah. Itu tadi. Terus pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan yang ketiga dari akun Facebook bernama Andis. Untuk Lazisnu Pucak Wangi di bulan Ramadan ada program apa aja ya Kak? Oh ya, tadi bicara soal program-program yang masih kita eksekusi Pak. Ya, yang tadi program rutin kita nanti ada santunan. Itu jelas nanti. Santunan. Kita teknisnya nanti sesuai kita umumkan di beberapa grup dan di jaringan kita UBSIS di ranting-ranting itu. Itu insya Allah nanti untuk minggu ketiga ya Mas. Itu untuk santunan. Kemudian ada program yang sudah kita rencanakan kemarin, ada apa ya Mas, ini memberikan bingkisan untuk apresiasi kepada Marbot Masjid Sepucak Wangi. Insya Allah ini kita rencanakan, sudah kita eksekusi rencana ini, hanya kita menunggu data-data valid yang masuk ke kita. Betul. Jadi ini sudah kita deal ini program ini dan kita eksekusi. Insya Allah nanti juga mungkin eksekusinya di minggu ketiga bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu. Kemudian kalau penyaluran zakat, insya Allah ini sudah seperti apa santunan anak yatim zakat ini secara rutinitas adalah nanti. Ada. Terus yang kira program yang masih berjalan Pak, khitan masal mungkin itu kan juga bukan khitan masal ya, maaf pemirsa, tapi khitan bersama Lazisnu juga, betul. Itu masih berjalan. Masih berjalan. Jadi khitan bersama Lazisnu kita kerjasama dengan rumah khitan modern Asifa yang ada di Tegal Hiro. Itu kita bekerja sama kontinu ya sampai nanti sampai gak ono wong disunat, betul ya Pak? Sampai mana ya Pak? 1 tahun, 2 tahun? Iya, kita akan berjalan terus. Cuman mungkin ya begini, ketika informasi ini masif kita sampaikan ya nanti ada pesertanya. Tetapi ketika mungkin agak sedikit ngendor, ini sampai hari ini belum ada masuk. Mudah-mudahan nanti di bulan Syawal ada masuk. Oh iya, setelah Ramadan. Biasanya memang Syawal, rame-rame orang sunat. Itu. Terus selain sunat juga MLU tadi termasuk program ya? Iya betul, itu program yang secara kontinu gitu. Betul. Jadi itu untuk Lazisnu Pucak Wangi itu tadi yang sampai hari ini masih ada program, dan terkhusus di Ramadan besok nanti itu ada program songko isasi atau apa ya? Oh ya, pemberian. Istilahnya bingkisan saja. Bingkisan untuk Marbot Masjid di Pucak Wangi. Orang yang sudah mengabdikan diri di masjid, ngopeni masjid lah istilahnya. Kita hanya sedikit memberikan apresiasi lah sedikit. Betul. Itu pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan yang keempat dari akun Facebook MK Humam. Cara ikut berdonasi untuk koin NU gimana ya? Oh ya, mungkin itu Pak, cara-cara untuk berdonasi di kita. Kita hari ini berkonsolidasi dengan semua pengurus Banom, baik dari tingkatan anak cabang kemudian sampai ke ranting, untuk menyampaikan tentang program koin NU ini. Jadi teknisnya adalah kita punya tim yang namanya UBSIS di ranting, UBSIS ya. Nah, UBSIS ini kita maksimalkan untuk menarik infak sedekah itu dengan cara membagikan kaleng yang bulat itu ya. Tapi namanya kotak ya. Bulat itu kaleng yang ada stikernya koin NU dan Lazisnu Pucak Wangi itu kita bagikan ke masing-masing warga. Kemudian kita harapkan setiap hari itu, setiap pagi ya, kalau bisa sebelum matahari terbit itu ngisi kotak itu bersedekah lah di situ. Bersedekah di situ seikhlasnya. Mau sehari diisi 500, mau diisi 1000 atau lebih monggo. Kalau memang belum ada, tidak ada ya 2 hari sekali. Kalau tidak ada ya seminggu sekali lah minimal. Kalau tidak ada mungkin ya sudahlah, kalau tidak ada sebulan sekali. Kita tidak membatasi itu, tapi caranya memang kita titipkan ke masing-masing rumah seperti itu. Itu. Ya, jadi satu bisa jadi untuk mengisi
MK Humam. Kalau kebetulan ini dari mana MK Humam ini ya? MK Humam ini dari Kairo, Mesir sepertinya. Wah. Dia sedang berada di Kairo. Oh gitu ya. Jadi perlu dikirim koin kotak infak itu ya? Ke sana ya Pak. Satu ditaruh di kamar. Ditaruh di kamar. Masih kuliah ya Mas ini? Masih sudah lulus sepertinya ya. Sudah. Ya. Tapi melanjutkan melanjutkan perjalanan cintanya mengejar sang buah. Lagi-lagi kalau bicara ini luar biasa ini. Saya tidak bisa mengikuti. Ya. Sudah undur lah kan. Salam Mas Humam ya. Mungkin itu. Selain di Koin NU juga sendiri, Lazisnu juga punya program donatur tetap ya Pak? Donatur tetap. Kita buka donatur tetap yang kita canangkan dari awal dulu. Itu kita bisa ambil paket. Satu paket donatur itu ada 100.000, kemudian 50.000, 25.000, dan yang paling kecil ada 15.000. Kenapa yang paling kecil 15.000? Asumsi kita adalah sedekah kita satu hari 500 rupiah. Dalam satu bulan menjadi 15.000. Itu menjadi program donatur tetap kita di situ. Dan alhamdulillah ini masih jalan. Masih jalan. Ini luar biasa ini. Ya. Ini yang justru membackup Lazisnu Pucak Wangi bisa eksis sampai hari ini. Di samping koin itu. Iya. Jadi ada dua cara ya, lewat mendaftar kepada kita untuk menjadi donatur tetap. Nanti dan satu lagi kontaknya ya, kontak personnya bisa. Nanti di share di Facebook. Bisa yang mau mengambil paket 100.000 atau 50 atau 25 per bulan atau 15.000 per bulan. Atau langsung bisa di tag Facebooknya Ahmad Rozi di kolom komen. Betul. Ini banyak sekali pertanyaan Pak. Wah. Ini ada sebentar, ini dari Ahmad Rifai Asofar, Monaco hadir. Oke. Sebentar. Ini kelihatannya ada Pak Inama Moksin. Ini senior saya di Kemenak Pati ini Mas. Ini Pak Inama Moksin. Salam dulu buat Pak Inama Moksin. Selamat sore Pak Moksin. Pak Inama ini senior saya di Kemenak Pati. Terima kasih Pak atensinya Pak. Betul. Pokoknya mohon nasihatnya, mohon doa restunya ini Pak. Iya. Terus ada pertanyaan lagi ini dari Jenengku Kafia Ansori. Di daerah lain namanya apakah sama? Koin NU. Ini ya pertanyaan yang agak percuma tapi perlu dijawab ya Pak. Agak percuma ditanyakan tapi monggo Pak. Apakah di tempat lain namanya tetap koin NU atau bunderan NU atau apa? Atau ada nama lain? Ya, tadi kan saya sampaikan koin NU itu adalah kotak infak. Nahdlatul Ulama. Kenapa kita pakai koin? Itu kita tidak, sebenarnya memang asumsinya mungkin kita adalah recehan ya. Sasarannya sebenarnya pertama adalah kalau di rumah itu ibu-ibu turan blonjo 500 susu daripada disimpan hilang masukkan ke kotak. Jadi bisa jadi diartikan memang koin itu recehan itu tadi Mas. Bisa juga dikatakan koin itu kotak infak. Nah, di Jawa Tengah ini juga menggunakan istilah koin ya. Koin. Kebanyakan menggunakan istilah koin. Di beberapa kabupaten yang lain yang sudah luar biasa, mereka juga menggunakan istilah koin. Mungkin manajemennya saja yang berbeda. Berbeda. Jadi itu ya jawabannya Mas Kafia Ansori. Namanya itu ya memang koin NU, tidak bisa diganti. Tidak mungkin ada yang usul. Ya, mungkin kalau punya usul bisa nanti di kolom komen. Kalau ada usul nama yang keren dan catchy. Selanjutnya dari Ashadi Tamyiz. Ini dari Banser Kabupaten Pati, Kasat Korcap Kabupaten Pati. Selamat sore Mas dan Ashadi. Assalamualaikum. Lord Rozi. Wah, ini Dewa Rozi, sehat selalu. Siap. Amin. Ini ada lagi dari Pak Ahmad Gufron Papua hadir. Siap. Syahdu. Pak Hu. Nah, ini Pak Husa ini. Lebak Siu nyimak. Pak Husa ini sedang berada di Lebak Siu, Pak. Iya, ini orang satu ini luar biasa. Iya, orang satu ini. Terbang ke sana kemari, ke Sulawesi, ke Aceh. Iya. Kalau biasanya ke Aceh ini saya minta dibawakan kopi. Iya. Ini termasuk dalam tim kita sebenarnya. Iya. Lazisnu, siap. Tulisan ya mungkin itu dulu ya Pak. Dari kolom-kolom masih banyak sekali sebenarnya, tapi sebab waktu ya, karena kita dikejar waktu, tidak bisa membacakan seluruh komen. Mungkin ada apa ya Pak? Hal bukan hal terakhir, tapi apa ya? Ucapan-ucapan untuk untuk teman-teman sebelum kita tutup acara Pak. Ini perlu saya sampaikan, mungkin ini tetap berkaitan dengan
dengan sedekah ya. Dengan sedekah, dengan zakat, dengan infak ya. Saya mohon maaf, kami tidak menggurui. Kita tidak menggurui. Kita hanya bercerita. Bercerita tentang perjalanan kita selama ini seperti apa. Jadi mohon maaf, bukan berarti kalau kita mengajak itu kita menggurui atau apa, bukan. Yang jelas begini, saya ini pernah mendapatkan satu pemahaman dari guru saya. Ini bukan hanya tentang bersedekah, tetapi tentang keikhlasan. Apapun, entah bersedekah atau beramal atau apapun. Apalagi ini di bulan Ramadan. Dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Jadi begini, ada tiga kategori orang bersedekah atau orang beramal atau orang beribadah. Yang pertama, orang bersedekah, orang beribadah, orang melakukan kebaikan hanya karena Allah, tetapi mengharapkan imbalan dunia. Ini sebenarnya tentang keikhlasan sebenarnya. Beribadah, bersedekah, apapun karena Allah, tetapi mengharapkan imbalan dunia. Contoh misalnya gini, saya mau bersedekah supaya saya dijauhkan dari bala dunia misalnya. Ben aku selamat perjalanan Gunung Semarang ke Jakarta, ben but gaweku lancar. Rezekiku ben melimpah. Ini boleh. Ini dan juga ikhlas karena Allah dan harapannya juga karena Allah. Tetapi kategori atau kelas yang paling mungkin katakan paling bawah ya. Ada juga yang berikutnya. Ini mohon maaf, ini saya hanya menyampaikan apa yang pernah dingendikake guru saya, kiai saya pada itu, Al-Maghfurlah Kiai Abu Hasan Zuhri dari kitab apa namanya. Yang kedua, orang beribadah atau bersedekah atau apapun melakukan ikhlas karena Allah, tetapi kepingin masuk surga. Dan takut akan siksa api neraka. Itu di situ. Nah, ini apa? Ini juga ikhlas. Dan ini ikhlasnya tatarannya lebih tinggi. Kemudian ada juga yang melakukan sesuatu, bersedekah atau beribadah yang lain hanya semata-mata karena Allah. Tidak berharap surga, tidak takut neraka. Orang kepingin untuk balasan di dunia. Ini ada yang seperti itu. Tinggal kita ketika bersedekah ini, apakah kita masih berpikir, engko sedekahnya kanggo apa? Aku tak sedekah, engko pengen rezekiku ben akeh. Aku tak sedekah ben mlebu swarga atau apa. Itu kembali ke kita masing-masing. Bahwa keikhlasan itu memang ada tahapannya dan ada kelasnya. Sehingga kami berharap koin NU yang kita programkan di ranting-ranting ini tidak hanya sekedar iuran tadi, Mas, tapi harapan kita adalah bersedekah. Entah itu bersedekah memang kepengin imbalan dunia atau jadi keikhlasan tataran seperti itu. Maka saya teringat lagunya Mas Ahmad Dhani. Mas Ahmad Dhani. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kita mau menyembah kepadanya? Ini kan menanyakan lagu, keikhlasan. Ini lagu yang sangat luar biasa sebenarnya. Dalam ya, Pak. Yang backgroundnya memang tasawuf bener ya. Iya, betul. Jadi itu korelasinya apa dengan sedekah ini ya? Itu tadi. Jadi kita kembali mengisi kotak infak ini. Motivasinya apa? Niatnya apa? Kembali ke niat itu. Kepingin khidmah dengan NU atau memang kepingin masuk surga atau kepingin melancarkan rezeki atau kepingin benar-benar ini mengharap ridho Allah seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang benar-benar beruntung diberikan hidayah oleh Allah sehingga kita bisa benar-benar ikhlas di dalam melakukan tidak hanya bersedekah, amal semuanya gitu. Betul. Ya, jadi itu ya pesan-pesan untuk para pendengar semua dari Ketua Lazis NU Pucak Wangi. Barangkali cukup ya untuk sore ini. Besok akan dilanjut lagi 2 hari setelah ini. Selamat sore, selamat santap berbuka semuanya. Saya Syaiful Ma'arif pamit undur dan saya Ahmad Rozi. Ya, sampai ketemu di tahun-tahun berikutnya ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ansor.